Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ira Yulita SSI MSI selaku coach dan Bapak Firdausi SSI MSI selaku mentor dan Bapak Ibu penguji serta pengawas yang hadir pada virtual conference pada hari ini. Perkenalkan, saya Anggun Nurul Iman dengan NDH 9 peserta Latsar Angkatan 3 Kelompok 1. Saat ini saya menjabat sebagai ahli pertama perencana di Bapeda Kabupaten Pidijaya. Adapun hari ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi arsip dokumen berbasis digital pada bidang perencanaan pembangunan keistimewaan dan sumber daya manusia atau P2KSDM Bapeda Kabupaten Pidijaya. Adapun yang menjadi latar belakang dari pengambilan judul ini, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan didukung dengan Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data, sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan penerapan nilai berakhlak, yaitu adaptif dan berorientasi pelayanan. Untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan baik, terutama pada bidang perencanaan pembangunan keistimewaan dan sumber daya manusia atau P2KSDM pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidijaya, maka perlu dilakukan pengelolaan data secara digital, khususnya pada pengelolaan data arsip. Terkait pengelolaan terhadap data arsip, saat ini merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan di bidang P2KSDM. Pengelolaan data arsip pada saat ini dilakukan secara manual menggunakan hard copy dan soft copy, yang dimana penerapan soft copy ini tidak tertata dengan baik di satu folder penyimpanan yang sama, di mana hal ini menyulitkan saat pencarian data yang dibutuhkan. Untuk mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis digital yang seharusnya sudah diterapkan dengan baik di instansi pemerintahan, maka dari itu diharapkan optimalisasi terhadap data arsip yang dimiliki oleh bidang P2KSDM dapat dilakukan dengan baik sehingga tercipta data arsip yang terintegrasi serta online dalam satu wadah penyimpanan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai P2KSDM dan Bapeda Kabupaten Pidijaya. Bapeda Kabupaten Pidijaya merupakan suatu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai pelaksana urusan ketatausahaan badan, tetapi juga memiliki tugas mengintegrasikan usaha penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah, serta melakukan pengendalian operasional kegiatan pembangunan daerah. Adapun yang menjadi visi Bapeda Kabupaten Pidijaya yaitu menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan perencanaan yang lebih berkualitas. Adapun misi dari Bapeda Pidijaya, yang pertama menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, kedua melaksanakan penatausahaan Bapeda kepada Kabupaten Pidijaya yang akuntabel, ketiga menyediakan data dan informasi perencanaan dan pembangunan yang akurat, keempat melaksanakan kajian atau studi pembangunan secara analitis dan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sesuai dengan kebutuhan, 5 melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan secara terpadu, keenam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang akuntabel. Adapun identifikasi isu yang ada di Bapeda Pidijaya, yang pertama belum optimalnya arsip data secara digital di bidang perencanaan pembangunan keistimewaan dan sumber daya manusia atau P2KSDM. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan sistem digital pada presensi kegiatan rapat yang masih paper based. Dan yang ketiga, belum adanya pedoman penyusunan dokumen RKPK melalui aplikasi SIPD berbasis digital. Selanjutnya, untuk menentukan isu utama dalam 3 judul ini, saya menggunakan analisis USG, di mana di sini saya melihat seberapa urgent dari isu tersebut untuk diselesaikan. Dari setelah menggunakan analisis USG ini, saya menemukan bahwa belum optimalnya pengelolaan arsip data secara digital di bidang perencanaan pembangunan keistimewaan dan sumber daya manusia atau P2KSDM sebagai core isu atau isu utama yang memiliki poin 14 dan menjadi prioritas nomor 1. Adapun identifikasi penyebab dan dampak dari belum optimalnya arsip data secara digital di bidang perencanaan pembangunan keistimewaan dan sumber daya manusia P2KSDM. Yang pertama ada manusia atau SDM, yang dimana SDM yang kurang cakap menggunakan teknologi. Yang kedua, kurangnya kompetensi pegawai dalam melakukan penyimpanan data arsip secara digital. Yang kedua, material, yaitu yang menjadi permasalahan adalah penggunaan sistem teknologi digital belum dilakukan secara maksimal. Selanjutnya ada metode. Yang pertama adalah penyimpanan arsip masih dilakukan secara manual,
Dan kedua, belum adanya SOP terkait arsip data P2K SDM. Selanjutnya ada mother nature, di mana di sini masih kurangnya pemahaman pegawai tentang kegiatan pengurangan penggunaan kertas atau paperless. Adapun gagasan pemecah isu atau kreatif yang akan diambil untuk aktualisasi ini adalah optimalisasi arsip dokumen berbasis digital pada bidang perencanaan pembangunan keistimewaan dan sumber daya manusia atau P2K SDM Bapeda Kabupaten PD Jaya. Adapun rancangan kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama akan melakukan identifikasi sistem arsip dokumen yang telah diterapkan, di mana di sini saya akan menggunakan Google Drive sebagai wadah dan saya akan melakukan pembuatan Google Drive di sini. Yang kedua, merancang database Google Drive. Yang ketiga, membuat SOP arsip data berbasis digital. Yang keempat, sosialisasi penyimpanan dokumen berbasis digital. Dan terakhir, evaluasi kegiatan. Berikut adalah rancangan aktualisasi yang dituangkan dalam bentuk matriks, di mana yang pertama itu membuat akun Google Drive, di mana saya isi pertama mengkonsultasi dengan pimpinan atasan dengan output untuk memperoleh persetujuan dari atasan. Yang kedua, saya mempelajari pengelolaan sistem arsip data melalui Google Drive dan untuk mendapatkan output untuk memahami teknis pengelolaan sistem arsip data melalui Google Drive di sini. Mana di sini saya akan juga membuat site dan lain-lain untuk membuat Google Drive ini mendarik. Selanjutnya ada membuat akun Google Drive, mana output yang dihasilkan adalah akun dari Google Drive. Yang selanjutnya adalah kegiatan merancang database Google Drive. Yang pertama, membuat folder untuk pengelolaan dokumen, di mana folder database yang akan dihasilkan adalah folder pada database Google Drive. Selanjutnya, menyiapkan peralatan untuk mengumpulkan soft copy data dan membuat checklist kelengkapan dokumen yang akan diarsipkan, di mana output di sini adalah peralatan yang akan digunakan seperti scanner dan juga soft copy dari data yang akan dimasukkan ke dalam folder, serta juga ada checklist kelengkapan dokumen apa aja yang akan dimasukkan dalam folder. Selanjutnya adalah melakukan scan dokumen dan pengelompokan data, di mana di sini output yang dihasilkan itu hasil scan data berupa soft copy dokumen yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah mengupload dokumen sesuai dengan keterangan, yaitu pengelompokannya, di mana hasil yang diharapkan itu data yang telah terdigitalisasi dan tersimpan. Selanjutnya adalah membuat SOP arsip data berbasis digital. Ini merupakan kegiatan ketiga, di mana di sini yang pertama yang saya lakukan adalah menentukan dasar hukum dan sesuai dengan SOP digitalisasi data arsip. Di mana di sini output yang dihasilkan adalah dasar hukum yang sesuai dengan SOP, sehingga penerapan SOP tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ada. Selanjutnya membuat SOP penyimpanan data dokumen berbasis digital, di mana output yang dihasilkan di sini adalah peraturan atau SOP tentang digitalisasi data arsip terutama di bidang P2K SDM. Selanjutnya menyampaikan SOP kepada pimpinan untuk ditandatangani, di mana output yang dihasilkan adalah SOP yang telah disahkan oleh pimpinan. Di mana dalam kegiatan ini juga dilakukan konsultasi kepada pimpinan terkait SOP yang sudah dibuat untuk direvisi apabila ada revisi dan ditandatangani apabila sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya ada sosialisasi penyimpanan dokumen, yaitu pertama membuat bahan tayang, di mana bahan tayang ini merupakan bahan untuk disosialisasikan kepada pegawai P2K SDM dan pegawai Bapeda. Selanjutnya membuat panduan penggunaan Google Drive dalam penyimpanan dokumen, di mana di sini output yang dihasilkan ini adalah panduan penggunaan Google Drive-nya. Itu prosedur-prosedurnya apa saja yang akan dibuat dalam bentuk poster atau timeline agar memudahkan dalam penggunaan Google Drive. Selanjutnya ada sosialisasi dan diskusi dengan rekan kerja terkait penggunaan Google Drive dalam penyimpanan data arsip. Di sini output yang dihasilkan adalah pemahaman tentang penggunaan Google Drive dalam penyimpanan dokumen serta mekanisme penguploadan atau penginputan data oleh akun-akun yang sudah terintegrasi. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan. Yang pertama membuat kuesioner terkait efektivitas dan efisiensi penyimpanan dokumen berbasis digital. Di mana output yang diharapkan di sini adalah kuesioner penilaian yang berbentuk
uh, Google Form atau Bitly yang dimana kuesioner penilaian ini efektif dan efisien untuk penyimpanan dokumen. Selanjutnya ada membagikan kuesioner dan merekapitulasi hasil kuesioner, di mana di sini outputnya adalah hasil dari jawaban yang diberikan oleh responden dikelompokkan dan akan dikumpulkan dan dievaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya ada mendiskusikan dengan mentor mengenai hasil evaluasi kegiatan, di mana di sini hasil evaluasi kegiatan yang didapatkan, di mana kuesioner yang sudah didapatkan akan dievaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam penerapan Google Drive ini sebagai media penyimpanan dan saran-saran yang diberikan oleh responden. Selanjutnya ada pun rencana jadwal kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, identifikasi sistem arsip dokumen yang telah diterapkan itu akan dilakukan pada tanggal 27 Maret sampai dengan 4 April 2023. Yang kedua, merancang database Google Drive yang akan dilakukan 5 April sampai dengan 28 April 2023 dan membuat SOP arsip data berbasis digital akan dilakukan tanggal 2 Mei sampai tanggal 12 Mei 2023 serta sosialisasi penyimpanan dokumen berbasis digital yang akan dilaksanakan pada 15 Mei sampai dengan 22 Mei serta evaluasi kegiatan yang akan dilakukan 23 Mei sampai dengan 31 Mei 2023. Baiklah, sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.